dimuliakan Allah, kita bersyukur di malam hari ini bisa berkumpul di Masjid Agung Imam Syuhada ini. Semoga majelis ini menjadi wasilah kita untuk dimudahkan masuk surga. Karena salah satu golongan yang dimudahkan masuk surga itu Nabi mengatakan adalah kelompok manusia yang mau kumpul-kumpul di masjid dalam rangka untuk meningkatkan ilmu agama. Allah memberikan jaminan, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, siapapun manusia yang mau kumpul-kumpul di masjid, yatluna kitabullah wa yatadarrasunahu bainahum, dia mau membaca ayat Allah dan mengkaji isi ayat tadi, ila nazzalat 'alaihimus sakinah, maka pasti Allah akan turunkan ketentraman jiwa. Sehingga nanti kalau ada yang ngantuk ya saya ikut bersyukur, berarti ini termasuk saya ini berhasil bisa memasukkan sakinah ya, ketentraman jiwa dalam hati antum semuanya. Beda kalau mau balik lain mungkin ada yang ngantuk malah diuneni. Di sini berarti indikasi keberhasilan itu karena dia tenang jiwanya. Apalagi di bawah dipasangin kemudian selonjor-selonjor ya toh, senden-senden, nanti setan datang terus bisi merem-merem, insya Allah nanti merem tenan itu. Kemudian wa khafathumul malaikah, mereka juga akan dikelilingi para malaikat dan malaikat semuanya mendoakan. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Antum duduk-duduknya saja di masjid, kata Nabi, mangko ada yang tadrus shalah, siapapun manusia yang mau duduk-duduk di masjid nunggu sholat gitu ya, yang penting dia tidak batal dan tidak berbuat dosa, maka dia didoakan malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia, ampuni semua dosa-dosanya. Alhamdulillah, antum kalau dengar hadis, kenapa orang yang mau menempuh jalan mencari ilmu atau ngaji, kok digampangkan masuk surga gitu kan? Dalam hadis yang terkenal itu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahala wa bi thariqan ilal jannah. Siapa yang mau menempuh jalan dari rumahnya ini menempuh jalan kaki berarti ya. Maksudnya salakat thariqan itu pokoknya usaha keluar, tidak lewat HP, tidak lewat media, tapi dia betul-betul menggunakan fisik offline untuk mendatangi majelis ilmu, maka kata Nabi sahallallahu bihi thariqan ilal jannah, maka usaha dia dalam mencari ilmu akan dimudahkan, dibayar oleh Allah Ta'ala dengan dimudahkan. Jadi sahallallahu bihi itu kembalinya kepada salakat thariqan. Jadi kenapa dimudahkan masuk surga? Karena usahanya itu tadi. Nah ini yang menarik, kata Imam Nawawi, kenapa orang yang mau usaha mencari ilmu digampangkan masuk surga? Beliau mengatakan tadi, pertama dia dapat jalur khusus untuk mendapatkan surga, karena orang yang paling cepat sampai tujuan adalah yang paling paham rute, dan orang yang paling paham rute menuju akhirat itu ya para ulama, orang yang belajar ilmu agama. Misalnya saya balapan motor sama Valentino Rossi, jelas menang saya. Sebetulnya syaratnya rute yang menentukan saya. Misalnya dari Tangmangu sampai Purworejo, rumah ibu saya, jelas menang no. Karena dia walaupun pembalap kelas internasional motor GP toh, kono gue motor GP aku gue Mega Pro gue ngono tetap menang gon gue. Masalahnya saya kan paham rute, jalur tembus, jalur telusupan. Dia kan walaupun pembalap kelas internasional tapi ora paham. Mau toko Palur bingung kok dia. Takok-takok wong Palur ora mudeng basane malah dituduhi mriko teko Masaran. Akhirnya ngulon wis teko Jogja kono mulek kae nang Masaran. Lah tetep menang yang paham no. Ya, makanya sama orang yang paling paham rute ke surga, para ulama ya paling cepat masuk surganya. Kemudian yang kedua ini menarik, kenapa orang yang ngaji kemudian digampangkan masuk surga? Nah itu yang kedua kata Imam Nawawi, dia didoakan para malaikat, Pak. Ini meneng-meneng antum jejer malaikat ngene iki, aja ngesen-ngesen ke kesatuan malaikat. Jejer malaikat kok ngalamun dhewe ngejongkrokke malaikat nanti. Ya, mereka ikut hadir dan jumlahnya lebih banyak dari antum yang hadir. Nabi mengatakan jumlah malaikat yang hadir di majelis taklim satu dengan yang lain itu hanya 4 jari. Likulli arba'ati asabi' fi hal malak. Kata Nabi, jarak malaikat satu dengan yang lain hanya 4 jari. Hatta tatu'atul ardu bil malak. Sampai majelis itu untut-untutan bergejibun dengan banyaknya malaikat yang hadir di majelis taklim ini. Itu among tamune orang terima bahan-bahan iki Pak Lurah, Pak Camat, malaikat kok coba. Masya Allah, itu malah ke majelis MPR DPR kono. Yang ketiga, ini orang yang bermajelis gini akan dimudahkan masuk surga karena dia nanti ketemu dengan saudara muslim, ketemu orang-orang soleh. Di dunia, orang soleh itu memberikan banyak manfaat. Kata Imam Hasan Al-Basri, minimal ada 3 ini. Manfaat sering ketemu dengan orang soleh.
yang itu menjadikan kenapa dia mudah masuk surga. Pertama, ilmu nafi. Ikhwanuna ya'tina fid dunya salasa. Kata beliau, saudara muslim yang kita temui di dunia akan memberikan 3 manfaat. Ilmu nafi, amalun soleh, sama kuatul iman. Iman kita tambah, ilmu tambah, sama amalnya juga tambah. Itu baru di dunia. Berarti antum nek pengen disebut orang soleh, caranya gampang. Setiap ketemu orang, biar caranya orang itu ditambah ilmu, dikuatkan iman, sama orang itu bisa beramal soleh. Antum misalnya ketemu saya, kok imannya jelek, amalnya jadi rusak, berarti bukan orang soleh ini yang antum temui. Saya ketemu antum ngerti jenggote ngono terus tambah kuat imannya, berarti antum orang soleh. Gampang ngecek wong soleh lagi ketemu ngono kesetrum ngono nyantrak ngono ya wong soleh iki. Sebenarnya kalau ketemu ngerti fotone ngono iki foto wong soleh. Saya nek nonton foto mujahidah Palestina, wah lagi ngerti mripate ngono tok imane tambah ya toh. Nah, terus nek ngerti foto liyane, misalnya foto kae sik ditemplek-templek nang kantor-kantor kae, kiwa tengen ngono kae. Aku lagi ngerti fotone ngono wis anu kok gak ridowen no imane kuwi nek ngerti wong-wong kaya ngono kae. Makanya ketok itu loh, iman itu kelihatan lagi, ngerti fotonya aja ketahuan. Itu baru di dunia, Pak. Di akhirat kata Nabi, orang soleh yang kita temui di dunia menjadi penolong kita di akhirat. Ngaji gini kan jadi gampang masuk surga karena konco-konco ngaji ini nanti menjadi penolong kita, Pak, di akhirat. Kata Nabi, istaghfiru minasidqo solehah. Perbanyaklah konco teman-teman yang soleh di dunia. Kenapa? Fa inna likulli sahabah falahu syafa'ah yaumil qiyamah. Karena saben konco yang soleh ini nanti menjadi syafaat, menjadi penolong kita di akhirat. Ada orang soleh ketika nanti mau dimasukkan ke surga, ini dalam hadis yang panjang itu, orang soleh ketika dimasukkan surga, dia ngiling-ngilingi koncone, nonton, koncoku sak grup Imam Sodok, ya enek bora atau iki. Kalau nggak ada, maka orang soleh itu berdoa kepada Allah, ya Rabbana la adkhulaha hatta saraka asbiqauna. Ya Allah, saya nggak masuk surga dulu, kecuali saya masuk surganya bareng dengan konco-koncoku yang soleh, gitu. Masya Allah, para penak di konco soleh itu gitu. Niki misalnya jujur mon nggih. Misalnya nanti naudzubillah kita kok dikoplek-koplek ke malaikat masuk neraka. Kira-kira sik nulungi kita iki kanca mancing apa kanca gaple apa kanca ngaji ngene iki wae wis. Apa kanca karambol enggak perlu dijawab ngono aku ngerti jawabane. Jawaban wong soleh ngono siapa lagi apa lirikane wong soleh ngono wis ngerti kok. Kata Ibnu Taimiyah, nadrul mukmin khairum min nasihatihi. Lirikan orang mukmin itu lebih manfaat dari nasihatnya. Lagi lirik-lirikan ngono tambah iman. Makanya sering ngaji itu fungsinya itu. Alhamdulillah rahimakumullah. Kalau tema kita malam hari ini tentang hidup tenang menurut Al-Qur'an atau konsep Quran kaitan dengan hidup tenang ini menurut saya penting karena di zaman sekarang orang itu pada bingung golek ketenangan jiwa, golek kebahagiaan hidup. Mereka ora paham lho panggonane bahagia. Liyane ketir-ketir, khawatir, ketakutan, bingung. Kata Ibnul Hazm, orang-orang yang awam, orang-orang itu kalau nggak ngerti agama, rata-rata ini nganggap bahagia itu fi arba'atil hisol. Kata beliau, hanya di 4 tempat saja. Pertama adalah ya hiburan-hiburan itu kayak wisata, piknik-piknik, pokoknya yang sesuai dengan hawa nafsu. Yang kedua, kata beliau adalah filmal, ketika punya banyak duit. Perasaannya nek duit akeh ngono ki mesti bahagia. Memang Nabi mengatakan duit atau harta itu bisa menyempurnakan bahagia, tapi bukan penentu bahagia. Kalau memang duit yang menjadi penentu bahagia, wong melarat ngono ki ora iso guyu ngono kae, ya toh. Apa cah cilik-cilik barang ora iso bahagia, wong ora duwe duit kok nek ra kei. Tapi nyatane justru penentu bahagianya bukan itu. Nek bahagia memang karena harta berarti menungso paling bahagia korun no, duitnya kintalan, orang gur kintalan, dia dari gudang sampai gembok gudang duitnya korun kuwi dipekul wong pitu aja ora kontal kok saking saking banyaknya itu. Tapi dalam riwayat malah khawatir. Imam Qurtubi itu menjelaskan tentang kisah korun itu detail itu. Korun itu sampai ketir-ketir, nggak bisa tidur, ya toh, insomnia. Nah kita kan nggak perlu bingung boleh obat tidur, ya toh. Dia itu khawatir dirampok, khawatir dijalui donatur, khawatir dimintai zakat, istirahat turu. Nah dia kan penak, ya toh. Golek cagak ngono ki ngrungoki pengajian ngono ki iso turu kok ya ta. Nah, coba. Masalah ya iku mau ora pate akeh ngono duwite iki ora pati akeh. Dadi ora pati bingung mikir, ngono. Wong ra ndek kok ndak mikir. Sama pas saya ditanya, "Pak, mbok mobilnya jolke Innova, mobil kaya ngono." Lah kayak Alphard wis tak modif seri. Loh, tenan, Pak. Iki mumpung enek murah ngono ki. Aku jane ya
pengen iki tukune Innova, tapi bojoku kan nek kena AC kan mumet ya toh. Ora masalah duit. Nah, nek duit kuwi ora dadi masalah, wong ora duwe kok dadi masalah. Nah, ngono kuwi terus. Oh iya, ora duwe kok dipermasalahkan. Sik duwe iku lho dadi masalah. Seorang rahimahullah. Yang ketiga, ini orang anggap bahagia itu, kata Ibnul Hazm adalah fi risyatin, jabatan. Mulane kabeh dong ngrayah dadi pejabat tuh sekarang ini. Dan Nabi sendiri ngasih tahu, termasuk bagian dari tanda kiamat di akhir zaman, itu apa? Orang-orang itu pada ambisi, kemaruk, pengen jadi pejabat. Gitu kata Nabi, innakum la tahmilu ila ri'asah. Kalian ini pasti nanti kemaruk, kepengen sekali, pengen jadi pejabat. Kata Nabi apa? Nikmar rodoah wa bi'sal fasilah. Memang penak, yang paling penak itu nek disusui, dan yang paling menyedihkan itu adalah ketika disapih. Jadi Nabi gambarkan, kalau pejabat itu kayak bayi yang disusui, nangis ingi susui, kemudian bengong sedikit gendong, rewel sedikit dipopo, supaya disenengi. Sama pejabat ngono kae, njaluk apa turuti, njaluk apa seneng-seneng turuti, begitu. Ya jadi bisa semena-mena dolim, ya sak senenge dhewe, begitu. Makanya antum melihat, ketika orang nggak paham agama kok jadi pejabat, mesti dolim dan mesti semena-mena, sombong. Kayak Fir'aun itu loh, ketika jadi pejabat, khawatir nanti dilengser, ngimpi ada bayi laki-laki yang lengser jabatannya. Jangan bayangkan Pak, di puncak jabatan malah puncak takut. Saking takutnya, kabeh bayi dipateni. Kenapa? Karena dia ngimpi ada bayi yang lengser, laki-laki yang lengser jabatannya. Lah itu kemudian karena punya kekuasaan sak seneng-senenge kabeh bayi pateni gitu, nyuruh semua pasukan untuk nangkep gitu. Bahkan perempuan-perempuan yang hamil ngono barang wis disensus sisan. Kok kira-kira lahir HPL kapan? Ngono lahir pateni nek lanang gitu loh. Saking dahsyatnya itu. Kata Fir'aun gini, sanuqatilu abnaakum, kita akan bunuh anak-anak mereka. Wa nastahyuna nisaakum, kemudian kita tawan perempuan-perempuannya. Ini yang menjadi indikasi sombongnya gini, inna fauqahum qahirun gitu. Kata Fir'aun, kita kan di atas mereka. Kita kan atasan mereka. Wah, kohirun itu kita punya kekuasaan, yes, tenang, kita kan menguasai mereka. Jadi butuh pateni wae, seneng rebut wae, kira-kira ngeyel tembak wae, water kanon apa dupai ngono kuwi. Makanya kelompok dan pekerjaan yang betul-betul menjadi penghuni neraka, itu kata Nabi adalah pekerjaan di nurani. Ada pekerjaan di akhir zaman yang itu jelas potensinya neraka. Kalau sampai dia mati itu berada pada pekerjaan itu, jaminannya neraka. Kata Nabi apa? Pertama, duhril kasiatin ariyatin mumilatin. Munculnya perempuan-perempuan yang seksi, pakaiannya ketat, melenggak-lenggok, terus dia dengan goyangannya, jogetannya itu dapat duit. Wah, itu pekerjaan yang enggak pakai hati nurani kuwi. Urat malunya peduat kabeh ngono kuwi. Telanjang joget-joget, tiktokan, kemudian untuk duit malah. Kaya sekarang sih lagi ngetren ngono kae nanggon Jakarta kae Sudirman apa Citayam apa kayak aku ya urung ngerti kok. Ada tak lacak engko wonge. Tak kandhanane ngono. Kowe mbok nggo cadar to engko tak celuk ukhti JJ ngono ya. Alhamdulillah rahimahullah. Jadi begitu. Yang pertama ini profesi yang tidak pakai hati nurani masalahnya. Yang kedua kata Nabi apa? Golongan yang penghuni neraka nanti di akhir zaman. Kan kata Nabi sintani min ahlinar, dua golongan yang di neraka, duril kasiatin ariyatin mumilatin. Sama yang kedua, rajulun mahusiyatun fayadribu bihan nas, laki-laki yang punya cemeti, kemudian dengan cemetinya dia mukuli orang sana sini. Siapa mereka? Ya ini para pejabat-pejabat aparat yang kemudian semena-mena sak senenge dhewe bunuh sana bunuh sini. Memangnya dia duwe hak apa? Wong PT tetangga aja kalau dibunuh itu dosa, ya toh. Kalau nggak ngomong sama yang punya, terus nggak bayar. Sekarang nyawa manusia kok luwih murah dibanding nyawa pitik. Mateni pitik saja harus bayar loh. Paling ora 150.000 tuku pitik saiki. Nah sekarang mateni ustad ngono kuwi orang bayar ngono, pateni siksa ngono ngerti ilang. Wis. Arep dituntut masih nuntut di penjara. Waduh jan. Orang ngelingi kon ngisi nang Imam Sodok ngono aku ora betah hasilnya nang Indonesia ngono. Arep pindah nang Arab nang aku ya ora duwe visa nang Arab. Ora diakoni wong Arab, wong bojoku wong Tangmangu wis tak sabar-sabarke urip ning Tangmangu. Alhamdulillah rahimahullah. Jadi itu kebanyakan orang anggap bahagia yang ketiga fi risyatin, jabatan. Ya, yang paling ditakutkan kata Nabi kalau disapih. Makanya bahaya itu paling sedih itu pas disapih, nangis terus. Sama pejabat yang paling membuat dia sedih nek pas disapih. Dilengser ngono kae.
Mulane harus 2 periode, apa 3 periode harus itu. Kalau enggak ya masalah sedih banget sih. Ya, ngerti dewe lah kayak gitu itu. Dilipet ngene aku ora wani macam-macam nang ngene iki. Ya, ora wani los. Kemudian yang apa namanya? Yang keempat, ini biasanya orang anggap bahagia itu adalah ittiba'u syahwat. Kalau bisa nuruti syahwat, perasaannya kalau syahwat keturutan ngono iki terus bahagia. Padahal yang terjadi malah kebalikannya. Syahwat kuwi, Pak, semakin dituruti malah semakin kemeronggo, kurang ambisinya, tersiksa terus itu, levelnya naik terus. Contoh ya, misalnya ngegame ngono, syahwat ngegame itu, game-gamean, level 1 selesai, sukses, apa terus baleni level 1 meneh. Ya masih level 2 iso sukses, masih pengen naik terus levelnya. Nanti nek kabeh game total kon baleni dari awal, ya wegah, wis lewat. Karena memang sifat hawa nafsu itu meningkat terus. Mabuk tadinya setengah gelas, nanya gelenter, sesuk wis berapa hari kaya ngono, sesuk bosen nggur setengah gelas ya toh, kudune sak gelas ya toh. Akhirnya jadi 2 gelas, 3 gelas. Lama-lama iki ora patek ngefek iki, kudune alkoholnya kadarnya ditambahi. Ben nggur 14% dadi 70% lama-lama 90%. Ngono ku nek dituruti terus ya ora nek maremi, sesuk overdosis. Iki 90% ki aku rung kroso iki ya, tambah yautan sak renteng. Ayo mati. Karo puradan sak tutup ngono sisan. Ben kapok ngono ya to. Alhamdulillah wong wis saiki wis ora mabuk meneh, wis mati. Ya ini penting ini kayak gitu, sahabatnya dituruti kayak gitu, semakin kurang terus. Justru nek kita pengen bahagia malah ditahan. Sahabat itu ditahan. Antum nek pengen makan enak, coba saum, ditahan. Nanti makan itu jadi nikmat. Kenapa orang mukmin itu nek wayahe subuh kuwi turu ke dadi powe enak banget itu nek meh subuh. Kenapa? Karena di situ mau dibisiki setan. Karena kita suruh nahan hawa nafsu, pokoknya kudu tangi walaupun nadem toh. Ya toh kudu tangi. Nah, itu akhirnya tidur jadi nikmat. Makanya orang yang nggak pernah bisa nahan keinginan itu akhirnya dia nggak merasakan nikmat. Coba ini rahasia ya. Kenapa keluarga mukmin itu cenderung lebih bahagia? Terbukti dari angka perceraian paling sedikit. Saya punya teman kerja di pengadilan Karanganyar itu cerita bahwa satu kabupaten itu di Karanganyar satu bulan rata-rata 600 sampai 700 kasus perceraian. Nah, itu di antara 600 700 itu ya berkisaran itulah. Ya, itu kalau di persentase yang 92 atau 93% itu dari kalangan orang-orang yang nggak sholat atau bukan kalangan aktivis. Ya aktivis ada tapi persentasenya di bawah 10%. Lah itu kemudian diteliti ngono dia kan tanya kok bisa Mas ya, padahal jane bojone ya ora patek ayu banget sih ya toh, sing lanang ya orang ganteng-ganteng amat, wong amat ya ora patek ganteng. Itu ternyata ya tak sampaikan ke dia, Mas gini rahasianya itu. Ya, kenapa orang mukmin itu bisa lebih tentram, lebih bahagia dengan istrinya? Ya karena dia selain ada benteng iman, artinya pertahanan itu yang membuat dia tetap kokoh dengan istrinya karena ada nilai ibadah, ada nilai keimanan. Tapi nggak cuma itu, orang beriman itu dia bisa nahan hawa nafsu. Jadi ngerti wong wedok ning jopo kepengin, iya kepengin, tapi diempet, ditahan. Nah, nanti dia salurkan kepada istrinya. Makanya dia bahagia dengan istrinya karena istrinya itu satu-satunya penyaluran. Beda nek wong-wong kaya ngono kae, penyalurane orang nggur bojone kok sahabate diecret-ecret kemana-mana kok ngasih wedhus rada ayu dienggo penyaluran kok nek wong-wong kaya ngono kae ngono ki. Oh ngono tuh ya. Ayo. Jenengan tak dadekke nggon ngono piye? Pengadilan ngene kok aja bahaya ngono aku. Jadi pengadilan kon ngadili wong. Alhamdulillah rahimahullah. Jadi begitu ya. Orang yang bisa nahan keinginan itu nanti itu di dunia balasannya langsung aja merasa bahagia loh, Pak. Wa maladdatu ila ba'da ta'ab. Tidaklah orang itu merasakan nikmat kecuali setelah ngempet rasa capek. Gitu. Kemarin ada ustadz yang mau ndaki Gunung Lawu neng gandeng kena program dulu ada pandemi rasi do ditunda 4 tahun. Kemudian kemarin baru mau ndaki lagi tak terke rencana. Lah kok wis berubah niat. Mosok anu Pak, aja Gunung Lawu Pak, wis ra kuat wetenge do jodeh kabeh ngene iki anu ganti sik gunung rada pendek wae. Ya nek nang kene sik pendek ya kae mongkrang, wis mongkrang mawon. Wah, mongkrang ngono ki nek 4 pos. Kaya ngono aku ngeterke ngono ki Pak, pos 100 do munggah-munggah, pos 2 padahal nggur mongkrang. Alah, mongkrang ki nek nang
Tawang-Mangu ngono ki pendakian nggo ahwat-ahwat pemula ngono kae. Masih nek ngono ki ndaki mongkrang kaya ahwat wae ngono kuwi. Wis terkenal nek ngono kuwi. Ustaz-ustaz kok milih kaya ngono. Itu ternyata nang pos 1 arep istirahat enggak boleh. Pokoke nang pos 2 iku mumpung aku dadekke leader ngono tak gojloki sisan ngono ya to. Wah sampai pos 2 wis dodol-dodol alah wis terus bahasan toko pos 3. Monggo silahkan istirahat. Ki wong sugih-sugih Pak langsung gletak enten sik nang dhuwur anjang-anjang, ana sik nang dhuwur watu. Padahal nek semut ana macam-macam ngono ki jarene penak banget. Wah, masyaallah, nikmat banget ngono ki. Karo neng kasur mendul-mendul neng omah piye, Pak? Ya penak kene no. Kene kesel banget. Jadi memang nikmat itu setelah ditahan. Itu baru di dunia, Pak. Di akhirat antum ngerti? Balasannya jauh lebih nikmat. Orang yang bisa nahan keinginan karena nuruti aturan, nanti di akhirat semua keinginan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Neng kosok baleni, orang yang di dunia itu nuruti semua keinginan, tidak mengikuti aturan, kabeh kuarep turuti. Kuwi nanti di akhirat kabeh keinginan enggak dikabulkan. Makanya orang kafir uripe kan nuruti syahwat, nuruti keinginan toh. Niku neng akhirat Pak hukumane keinginan orang-orang kafir enggak ada yang dikabulkan. Wong kafir nanti nek masuk neraka pengen panganan, ora iso ngasih ngemis-ngemis no orang kafir itu ke orang penduduk surga. Wana ada ashaban nar ashabal jannah. Nanti kamu lihat penduduk neraka itu ngemis ke penduduk surga. An aski alaika rabbuka minal ma. Mbok saya ditetesi air sedikit aja. Au mimma razaqakumullah, atau rezeki yang Allah berikan mbok aku diciprati sithik. Gimana jawaban penduduk surga? Qala innahuma haramun alal kafirin. Iki panganan sama minum ini haram untuk orang kafir. Wah sedih banget itu, nggak bisa kemelecer. Wong dia ngerti kenikmatan surga kayak gitu, dia minum aja nggak bisa. Ya kui balasane, deben kamu minum kabeh keinginan dituruti. Ya toh kita kon poso nahan-nahan, kue malah ngombe wae. Ya gimana? Akhirnya ini hukumannya sebanding gitu itu. Oh cuman kok minta panganan, minta mati loh Pak, orang dikabulkan. Orang kafir yang di neraka saking nggak kuat menahan siksa, itu ngomong kepada malaikat Malik, ya Malik lihat di alaika robuk, wahai Malik buat saya dibunuh saja, saya sudah nggak kuat menahan siksa. Gimana jawaban malaikat Malik? Qala innakum makisun, kamu akan tetap selama-lamanya di neraka. Tapi nak temen, pokoknya orang iso mati. Kalau gitu saya bunuh diri. Mbok dipenggal kepala, mbok dikuliti kira iso mati kok neng neraka. Kalau gitu saya bakar diri. Rasa ndak bakar diri kowe neng neraka diobong. Orang bakal mati kowe iki, ya toh. Karena kematian sudah dimatikan oleh Allah Ta'ala. Ini penting loh Pak. Orang itu ketika mau masuk neraka atau masuk surga, itu penduduk surga sama penduduk neraka dikumpulin oleh Allah Ta'ala, dikumpulkan. Terus Allah mendatangkan makhluk namanya kematian dan dimatikan ya dalam wujud kibas tadi. Terus Allah mengatakan ya ahlal jannah wa ya ahlan nar udkhulu wahludu wala tamutun fa innal maut qad mata. Wahai penduduk surga, silahkan kamu masuk surga dan kekalah kamu di dalamnya, dan kamu tidak akan mati lagi karena mati sudah mati. Dan kamu wahai penduduk neraka, monggo silahkan masuk neraka dan kekalah kamu di dalamnya, dan kamu tidak akan bisa mati lagi karena mati sudah mati. Sampai kapan? Ya sampai yang selama-lamanya, nggak ada batasnya, ukurannya. Itu yang menjadikan kenapa siksaan neraka itu disebut adzabun adzim, siksaannya sangat agung. Kenapa? Karena nggak ada batasnya, ora iso mati gitu loh. Neneng dunya disiksa ada batasnya, disiksa semaput, ya sudah. Nek disiksa lagi semaput, mati. Nek mati, ya wis rampung, batasnya mati. Sejahat-jahatnya dan sekejam-kejamnya manusia di dunia ada ukurannya. Masih punya peri kemanusiaan, tapi malaikat yang menyiksa sudah nggak punya peri kemalaikatan, sudah dicabut rasa kasihan dalam hati mereka itu. Jadi nggak bisa mati. Masya Allah, itu yang mengerikan itu. Buat di kulit itu, buat di kapal-kapal, orang iso mati itu loh. Dan selama-lamanya itu loh. Dan itu yang menentukan di dunia ini Pak. Jamaah rahimahullah. Nah maka kalau kita sudah jelaskan letak-letak ketentraman ternyata bukan pada itu ya. Itu kemudian di mana? Nah tadi konsep Al-Quran menjelaskan ayat yang saya baca tadi. Ini salah satu ayat di antara ribuan ayat yang lain ya. Allah menjelaskan sederhana banget. Waladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman itu akan tentram, tenang, ya bahagia hidupnya. Syaratnya apa? Bi dzikrillah. Kalau dia banyak zikir kepada Allah. Kemudian sampai Allah nanyakan, "Alla bi dzikrillah, bukankah dengan zikir ya tatma'innul qulub, betul-betul itu akan menenteramkan jiwa?" Ya, ini kan pertanyaan yang nggak perlu jawaban, pertanyaan yang harusnya diiyani gitu loh.
Nah sekarang yang jadi masalah gimana zikir itu apa? Apa takbir, tahmid, zikir pagi sore itu salah satunya. Nah ini saya ingin sampaikan Ibnu Katsir menjelaskan makna zikir dalam ayat itu ada 6 Pak, dan 6 ini menjadi panggonan ketentraman hidup, atau 6 ini yang menjadikan jiwa kita tenang. Pertama, tafsir zikir yang pertama apa? Salat. Dalilnya mana? Allah mengatakan idza nudiya lis-salat yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Gitu kan? Kalau Allah kumandangkan ya, kalau dikumandangkan adzan untuk sholat pada hari Jumat itu fas'au ila dzikrillah, segera untuk dzikir, artinya segera untuk sholat. Berarti dzikir dalam ayat itu maksudnya adalah sholat, dan sholat ini yang menjadikan ketentraman hidup, penenang jiwa. Nabi menjamin mayuhafidhu sholatul maktubah yurfa' dhayyikul ais. Siapa yang bisa menjaga sholat 5 waktunya, maka dijamin oleh Allah Ta'ala akan dihilangkan kesempitan hidup, yang sumpek-sumpek, yang stres, yang depresi, yang galau, yang resah, gelisah, hilang semuanya dengan sholat. Coba orang yang rajin sholat, orang sumringah wajahnya ketok itu loh, itu memang anugerah dari Allah Ta'ala. Kemudian sholat itu juga Allah mengatakan melapangkan hati, menenteramkan jiwa, betul-betul jiwa jadi lapang, makanya jadi penyabar. Makanya orang itu naik sholatnya nggak beres, mesti ngamuan. Wong wedoknya di bojo kok sholatnya ra beres, mesti ngamuan. Karena Allah menyambungkan sholat itu dengan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Kemudian ini penting lagi, orang itu ya kalau sholatnya nggak beres, mesti kena pornografi, titenono toh. Kenapa? Ayatnya cetok, Allah mengatakan abda'us sholah wattaba'u syahawat. Nanti akan muncul sebuah generasi wa khalafa min ba'dihim khalfun abda'us sholah. Mereka meremehkan sholat wattaba'u syahawat. Akhirnya mereka nuruti syahwat. Cah nom-nom neng jopo-jopo kono kae, Pak. Ya toh, sik modele salate ra beres kabeh kae. Krungu adzan ya jane kupinge bolong tapi ra gelem nang masjid itu jenengan titeni. Kula HP-ne kuwi isine gambar gilani. Kenapa? Ya karena mereka salatnya aja enggak beres. Orang tuh nek salat rusak kabeh dadi rusak. Kata Umar bin Khattab, ya mendoyaha fa huwa lima siwaha adyak. Siapa yang meremehkan salat maka semuanya masih diremehkan itu. Makanya barometernya sholat, walaupun kita preman kupingnya dibolongi, rambutnya dipilok, katoknya kliwir-kliwir, nek krungu adzan juru antal ke masjid, pokoknya dia tepat waktu, disiplin sholatnya. Itu jelas itu masih baik. Ya, ibu-ibu jenengan nek duwe anak, ya walaupun jenenge nek mak rapatek resi apa nek nyapu rapatek, ya wis ngono kuwi aja terlalu diintimidasi ngono lho ya. Sing penting sholatnya bagus. Nek zaman sekarang enek bocah SD apa SMP, krungu adzan wis iso mangkat ke masjid tukang adzan. Oh, itu antum bersyukur. Wis anake disyukuri tenan. Nek kurang sithik-sithik dimaafin ngono wae. Ya, itu nanti kalau syukur ditambah, kata Allah, la in syakartum la zidanakum. Syukur ditambah. Ngono bocah iku salate apik engko liyane ditambahi apik, tambah apik. Nanti lama-lama jadi nurut, lama-lama jadi resikan. Lah kadang-kadang wong wedok-wedok saiki idealis buyang atau ya toh anake jane wis apik, rajin ke masjid. Gara-gara apa nek dikon kuwi rada ngeyel sithik ngono langsung bocah dasar dunen-nuneni ngono kae. Ya toh apa dolane rada kesuwen ngono padahal nek krungu langsung ke masjid dia. Dolane kesuwen duneni meneh ngono kuwi. Ya toh bocah nakal malah dunekke nakal. Wong salate sakti ke masjid tok cah nakal. Mbok nurut, mbok apian, mbok resikan to, tapi salate ra beres kuwi lho bocah nakal ngono kuwi asline. Pemene wis tuwek ora salat, wis ora bocah lho, 40 tahun kok ora salat. Itu Nabi ngatakan nek umur 10 tahun aja dikampleng nek ora salat nek 40 tahun dikapakke kuwi. Ya kampleng ning ora nggo tangan ngono yae wong iki ya nggo kira-kira. Tapi ini penting banget itu loh. Nomor 1 antum nek pengen tenang, elah salat. Nabi itu kalau sedih nyuruh Bilal, ya Bilal arihana bisalah. Wahai Bilal, gembirakan hatiku dengan salat. Wis tenang. Makanya gini, Pak, ya orang itu menyambungkan sholat dengan ketenangan. Muadzin itu kalau hayya ala sholat sambungannya mesti hayya alal falah. Apa arti falah? Falah itu Syekh Utsaimin menjelaskan an-najah, sukses. As-sa'adah, bahagia. Nah, itu tenang, bahagia. Al-fadilah, rezeki. Yang keempat husulul matlub, tercapai tujuan. Antum nek pengen seneng, sukses, tercapai tujuan, bahagia, gampang. Krungu adzan ya penuhi panggilan Allah Ta'ala ini. Ya toh, walaupun adoh loh. Nek uduke kok kada starter duk ke masjid. Ya toh, tur kita ya kondisi melek. Lah dulu Abdullah bin Umi Maktum kondisinya buta, wis adoh ke masjid. Tambah meneh ora nek uduk, tambah meneh yang enggak ada yang ngeterke ke masjid. Kayak gitu aja
minta dispensasi ke Rasul, ya Rasul, hal li rukhsatun an usolli fil bait. Wahai Nabi, apakah saya dapat dispensasi tak sholat di rumah saja? Kan saya buta, jauh. Kata Nabi, hal tas mau tidak, kamu dengar adzan? Iya, fal yastajib. Ke masjid, ngono kuwi ora nek dispensasi nan. Penting karena tetangga masjid. Krungu adzan berarti tetangga masjid. Nek dulu kan urung nganggo horen, ya toh. Jadi dia dengar adzan kuwi berarti sekitar 7 atau 8 rumah ngono ae. Nek adzan enggak pakai speaker, naik ke menara kira-kira berapa rumah dengernya? Kiwa tengen lor kidul etan kulon itu. Ya paling 5, 10 rumah lah paling adoh. Itu nek suarane banter itu. Nek adane bisik-bisik ya tambah ra krungu. Nah sekarang speakere gede-gede kayak gitu loh. Ya, antum kemudian alasan enggak denger adzan, ya enggak mungkin. Kata Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Enggak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, man jarul masjid? Siapa yang menjadi tetangga masjid? Qala man tasmaunida, yang denger adzan. Jadi patokane tetangga masjid itu ya selain rumahnya dekat masjid ning sik krungu adzan. Nah nek sekarang arep menghindar dari adzan dari mana? Meh-meh adzan lari ke hutan ngono kuwi atau masuk ke WC. Kaya setan nek krungu adzan mlebu WC. Jadi itu nomor 1 salat. Mana dzikir yang pertama adalah salat, kita lazimi terus. Nanti orang yang pelit-pelit itu terapinya juga salat. Karena salat sambungannya dengan zakat, dengan mengeluarkan harta, dengan infak, dengan sedekah, sampai surat Al-Kautsar itu fasoli li rabbika wanhar, salat ya terus kurban. Nanti duit kok ora kurban itu Nabi sampai ngomong salatnya rasa ndadak id, rasa ndadak salat id barang itu. Gitu. Karena ayatnya salat id terus kurban. Kecuali dia enggak mampu di Fortuner ora kurban kok milu salat id barang. Itu nek antum baca tafsirnya jane abot lho kuwi. Nggo aku ki rada pekewuh nyampaikan. Masalahe akeh wong sugih do ora gelem kurban ngono kuwi. Jadi itu yang pertama, letak ketentraman dalam Al-Quran dengan zikir itu artinya dengan sholat. Yang kedua, makna zikir dalam ayat itu Quran. Karena nama lain Al-Quran adalah al-zikru, ya, zikru. Dan Allah juga mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an. Az-zikru itu Al-Qur'an. Wa inna nahnu lahafidun, dan aku sendiri yang akan jaga Quran. Berarti ketenangan jiwa yang kedua letaknya pada Al-Qur'an. Antum nek pengen tenang, tentram, baca Quran. Al-Qur'an itu nyawanya kita, Pak. Kalau Nabi jelaskan itu, orang yang enggak pernah tersentuh Quran itu rohnya itu sudah mati sebelum dia mati, kayak mayat hidup. Fisiknya kayak gini, jasadnya, casingnya itu kayak kuburan. Al-jahilu bil Quran karena arwahuhum qabla mautihi mautun. Sesungguhnya orang-orang yang belas enggak pernah tersentuh Quran, maka rohnya sudah mati sebelum dia mati. Wa kana ajsamuhum qabla kuburihim kuburun, dan jasadnya sudah menjadi kuburan sebelum dikubur. Kayak ibu-ibu nek ndek bojo atau maca Quran kuwi belas kaya turu karo kijing no kuwi jenenge. Ya toh. Perlu dijelaske lho ngene iki. Masalahnya memang Al-Qur'an itu nyawa. Kata Ibnul Qayyim, ya, Al-Quran itu akan memberikan namaziyah. Pertama tadi, ya, ruhiyah, menjadi nyawa kita. Yang kedua, Al-Quran rofiyah, mengangkat derajat kita. Podo-podo kertas loh, Pak. Quran karo Quran kan podo kertas itu. Yang bedanya, waduh biang itu. Quran itu istilah ganti dino ora payu, didaki tok buntul tempe nggo ngerot telek ngono barang kae. Ya to, ngono kuwi ora masalah wong isine ya memang ngapusi tok nek Quran kae. Quran ki pandingane ra nek sik bener kecuali 2 tok isine sing bener regane karo tanggale. Ya nur mangsaku manipulasi tok ya. Tapi kalau Quran, ya, siapa yang berani melecehkan? Diangkat derajatnya. Aja meneh kok antum, kertasnya aja begitu. Bulan Ramadan jadi mulia ya karena Quran. Malaikat Jibril jadi malaikat nomor 1 ya karena Al-Quran. Wes kabeh sandingke Quran mesti mulia, termasuk Mekah itu menjadi kota paling mulia padahal tandus. Ya karena Al-Quran itu turunnya di situ. Sampai ada surat Makkiyah barang, surat Madaniyah barang, karena turunnya di Mekah atau Madinah. Coba turunnya di Polokarto, turunnya di Karanganyar, itu jadi kota yang paling mulia itu di dunia itu. Karanganyar Yah nanti suratnya itu. Alhamdulillah rahimahullah. Jadi ini yang kedua adalah Al-Quran. Ya. Kalau kita merasakan kok sumpah, gelisah, kaya urip ki kaya bosen ngono, Pak.
baca Quran coba, yakin itu hilang nanti. Atau ada syahwat yang enggak bisa terbentuk, obatnya Quran, karena Quran itu ngobati syahwat, ya subhat ya syahwat sik bingungan, sik ragu-ragu, sik nyamar, sik ketir-ketir, sik gampang bingungan itu baca Quran. Nanti antum meneliti isi Quran orang bingung Mas. Orang bingung kan, bingung itu orang ngerti ilmunya. Nah, ngerti ilmunya jadi orang bingung. Syahwat yang besar obatnya juga dengan Quran. Istobati itu insyaallah mari. Ada murid yang konsultasi sama Ibnu Taimiyah. Wes saya ini merasakan urip kok gelisah, resah, wis kaya bosen. Jenengan pernah mboten ngrasake ngerti-ngerti urip ki kaya ora penak ngono ki. Hawane ki kaya gelimpungan, ora nyaman, anyel, gembleduk macam-macam wis pokoknya nek bahasa sekarang itu ya galau, bete, resah, gelisah itu. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ma ra'aitu taqdilil qalbi wa tatminu sa'ada wa taqwiyatul jismi. Kata beliau, saya itu enggak pernah melihat ada sesuatu yang bisa menguatkan fisik, menenteramkan jiwa, menjamin kebahagiaan illa bidawamin nadhar illa qaulillahi ta'ala. Kecuali dengan terus banyak baca Al-Qur'an. Sampai muridnya ini tanya, "Ya Syekh, kam naqra minal Qur'an?" Kalau gitu saya membacanya Quran berapa banyak? Kata beliau gini, biqadri maturid minasa ada. Ya sebanyak ketentraman yang pengen kamu dapat loh sepiro. Kowe pengen seneng sepiro, ya sebanyak itu bacanya gitu loh maksudnya. Makanya mereka itu punya daftar khataman itu sahabat. Ada yang 3 hari sekali, ada yang 7 hari sekali, ada yang 10 hari sekali. Itu hari biasa. Nek Ramadan, wah itu beda meneh. Ramadan itu 1 bulan khatame ana sing ping 17. Kayak siapa itu Umar bin Khattab, Abu Bakar itu khatam 20 kali, Abu Sa'id Al-Khudri 20 kali, Rasulullah 17 kali. Sebelum itikaf khatam 7 kali, pas itikaf khatam 10 kali. Utsman bin Affan khatam 10 kali, bedino khatam itu nek bulan Ramadan. Ini maksudnya hari-hari biasa itu. Makanya Al-Qur'an ini Masya Allah ya, betul-betul nyawa, ruhiyah. Bahkan orang yang ahli Quran itu dianggap sebagai keluarga Allah Ta'ala. Ya tak? Makanya kalau ada orang kemaki ngono kuwi ngerti pura? Presiden RI ngerti pura? Kayak Pak Deku kae. Ndek Pak D presidennya bangga, kuwi ngerti Allah Taala pura? Ya, makanya aku keluargane. Loh kok iso? Ahlul Quran, kata Nabi, ahlul Quran hum ahlullah. Sesungguhnya orang yang ahli Quran menjadi keluarga Allah Ta'ala. Bahkan dia nanti dibangkitkan orang bareng manusia, bareng para malaikat. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratin kiramil bararah. Kata Nabi, orang yang mahir Quran maka nanti dibangkitkan dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Oh, bangkit dari kubur para kaget ngono iki weteng, putih kabeh, iki menungso apa malaikat iki. Ternyata itu barokah dan karomahnya. Bahkan menjadi penolong dia, penolak adab itu, gitu. Karena Al-Quran menjadi syafaat. Itu jadi tadi saya sebutkan ada banyak banget lah, menjadi nyawa, menjadi keluarga Allah, mengangkat derajat, kemudian juga akan menjadi syafaat. Terus ya. Ada hadis yang panjang itu gini ya, ketika orang itu di alam kubur, kemudian malaikat yang menyiksa dia ya'ti min qibali ra'sihi, datang dari jalur kepalanya, dafa'ul Quran, maka Al-Quran yang akan melindungi dia, menolak gitu ya. Makanya Nabi mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli. Bacalah Al-Quran terus karena Al-Quran itu datang nanti pada hari kiamat menjadi penolong untuk kalian. Itu tafsir yang kedua. Enak 6 iki. Suaraku sangat entek. Alhamdulillah rahimahullah. Yang ketiga, ini tafsir dari zikir supaya jiwa kita tenang itu. Ternyata zikir itu artinya tadabbur, mau nonton kekuasaan Allah Ta'ala, sering safar keliling-keliling, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dalilnya itu surat Al-Imran 190 itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab alladzina yadhkurun. Nah, yadhkurun itu orang yang tadabbur, yang melihat penciptaan langit bumi. Makanya itu termasuk bagian dari tadabbur, zikir yang dimaksud ya sering untuk keliling-keliling supaya tambah ilmu, tambah pengalaman, tambah rezeki, Masya Allah ya. Jadi sering safar Pak ya, sering safar, sering rihlah, itu luar biasa keutamanya. Imam Syafi'i mengatakan orang yang sering safar, sering rihlah, banyak mengunjungi tempat-tempat yang di situ Allah perintahkan, maksudnya sering keliling-keliling. Ini tahu, kayak orang Arab itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala sampai mereka mendapat keutamaan disebut dalam surat Al-Quraisy.
orang Quraisy itu menjadi suku yang paling mulia disebutkan dalam surat Al-Quraisy itu. Kenapa? Yang membuat mereka mulia itu punya kebiasaan yang baik. Apa itu? Rihlatas syita iwas saif. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita iwas saif. Mereka biasa rihlah musim panas, musim dingin, padahal musimnya nggur loro. Ane ade kan ora, musim panas, wegah panas, udan, ngopo piknik-piknik udan, ngono ki ora tau gelem. Ane kono panas udan ora peduli no, ya musim panas, musim dingin, pokoknya nek rihlah musim panas ke daerah Jordan, kalau musim Saif itu biasanya ke daerah Yaman, gitu orang-orang Arab. Nah Imam Syafi'i kemudian mengatakan orang yang terbiasa sering keliling-keliling silaturahim, safar, atau mengunjungi belahan bumi manapun itu, dia akan diberi 5 keutamaan. Pertama akan ditambahkan rizki dan kekayaannya. Yang kedua akan ditambahkan ilmu dan pengalamannya. Yang ketiga kata Imam Syafi'i akan ditambahkan perasaan bahagia dan senang dalam hatinya. Kelapangan jiwa. Lah itu tadi tenang jiwa, seneng itu karena sering keliling-keliling itu. Karena wong wedok sik ora patek seneng ngamukan ki kan asline kurang piknik ngono kae. Karena bojo galak ki asline bojo solihah ning kurang piknik. Makanya nek mulianya rodok galak, nah itu segera dijak piknik ke tempat-tempat yang menyenangkan. Halal-halal saja. Wis itu ya toh. Kemudian yang keempat kata Imam Syafi'i adalah orang yang sering safar itu akan ditambahkan teman dan relasinya. Bolone dadi akeh banget, pos-pose dadi akeh banget. Lah yang kelima ditambahkan etika dan adabnya. Insyaallah. Saya kemarin sekitar setengah bulan yang lalu pulang ada safari dakwah itu di Sulawesi. Dari Palu, Kasumbar terus Poso terus ke selatan sampai perbatasan tuh Mangutana, Bone-Bone sampai Palopo terakhir. Makassar. Itu memang nikmat sekali tuh, Masya Allah, tambah konco kue banget, nengati tambah seneng, terus tambah rezeki. Lah rezeki saben ke daerah situ engko golek ke panganan khas itu. Nang kono duren ning ndi enek, durene enak-enak ngono kuwi. Aku ora niat membuat hati antum meronta-ronta loh ya. Iki kisah apa adanya. Mangan ngono kuwi mesti apa wae mesti sugane duren kopi, patang dino kuwi duren kopi ngono kuwi. Aku ora mumet ya. Nek ning Jawa ki ngger mangan duren mumet aku. Masalah dadak nganggo bayar. Dadi ngono nang kono ki ora asline nek ada orang ngomong aku ora mau duren, masalah aku tensinya muda, mumet ngono. Lah iya, aku nek pas ora ndek duit ya kok pengen duren ki memang mumet, nek pas orang bayar ngono ki ora mumet memang. Ning kono ngrasake tenan, Pak. Jarene ora entuk karo kopi, malah obate penawar iki kopi. Ya itu dadi engko bariku misalnya warak ngono let 5 menit, wis kepengin meneh. Kepengin meneh. Wah, untung stoke oke ngono ki. Arep tak gawa rene tapi ya lewat pesawat ora entuk ngono ki. Aturan Citylink ora entuk gawa karepku ya engko nek pas pengajian ngene iki nyangking-nyangking pira ngono. Alhamdulillah rahimahullah. Masyaallah itu bahagia banget itu. Jenengan coba rasakan. Makanya mumpung bisa, mumpung longgar, mumpung sempet, mumpung sehat, mumpung enom, mumpung urip. Nah, dipolke aja untuk ketaatan dan bisa untuk keliling-keliling itu. Karena bumi yang dikunjungi, Pak, itu nanti akan bersaksi. Antum kalau baca ayat Allah, yauma idzin tuhaddisu ahbaroha, nanti bumi akan menceritakan kejadian di atasnya. Ya toh, itu ternyata dia akan cerita belahan bumi mana yang pernah dikunjungi. Dalam kebaikan itu nanti cerita dulu si fulan sampai Sulawesi Selatan, dia ngisi pengajian di sini. Dulu si fulan sampai Kalimantan Tengah, dia bagi Al-Qur'an di sini. Oh, cerita kabeh. Orang guru mulek ae ning wilayah Polokarto, nek ngetan mentok Tawangmangu, nek ngulon mentok paling Kartosuro, ngalor mentok ya pol-pole nggur Colomadu, mulek kae ngerti kono kuwi. Makanya eman-eman duwite akeh kok urung pernah numpak sepur. Sering kok, Pak, sepur kelinci, sepur asli ngono kae lho. Wong bis apik-apik kok ora pernah numpak, mbok sekali-kali ki ngajak bojone numpak bis sleeper ngono kan paling nggur 300.000 teko Jakarta. Bojone ditawafkan keliling Monas, terus mlebu mall-mall ngono ki. Rasa kae duit kan nggur nyeneng-nyenengke. Engko kan nang kono iso istighfar. Ngerti regane larang-larang tuh Jakarta, astagfirullah. Itu termasuk cara membuat istri banyak menyebut nama Allah itu gitu.
Jadi salah satu cara menggembleng para istri kita biar banyak istighfar itu caranya gampang. Dijak ke mall terus aja kayak duit ngono kae. Itu insya Allah membahagiakan lah itu. Misalnya kepepet ora tumbaske apa-apa, ditumpake bis terus nanti nang kono dijak muter-muter mampir nang gone Pak Dene, Mbok Dene. Jenengan kan duwe sedulur to Jakarta. Ya terus rada adoh mana itu iso jalaran nggo silaturahim gitu loh. Nanti bane nggur kareti untuk duit kareti temploke bariku mati. Akhirnya duitnya malah dinikmati orang lain. Jenengan malah kapan iso menikmati hasil urip liya golek hasil ae, ora tau menikmati hasil. Nek iso ke ora usah patek golek hasil, ning iso menikmati hasil. Ngono kuwi. Dadi ora patek rekoso nyambut gawe ning duwite akeh itu lho. Itu orang nggo rekoso nyambut gawe tapi mangane man dolan ra pernah. Ini termasuk cara membahagiakan hati supaya jiwa kita tenang, lapang ya toh. Itu begitu. Nek suwe ra dolan memang gitu. Antum kalau baca ini Pak, ayat Allah Ta'ala tentang wa'asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulah istrimu dengan baik. Ini saya ingat ini. Menurut Ibnu Katsir menjelaskan ayat itu, bentuk tafsir dari mempergauli istri dengan baik, kata Ibnu Katsir itu paling tidak ya, ada beberapa item. Pertama, thayyibu aqwalakum, pilih kata-kata yang baik. Jadi nek mempergauli istri dengan baik itu le ngomong karo bojone pilih kosakata yang baik. Nek wong lanang ngono ora patek ngaruh, misale koncone rada ireng kok ditok ir ngono ki ora masalah. Nek karo bojone kok ir ngono ki ono langsung tersinggung kuwi. Apa ir jenengku emangnya ireng. Ya aku ngerti karepmu kuwi. Coba misalnya antum dhe kanca gembrot. Halo brot ngono biasa. Coba nek wong wedok kok ditok brot ya nesu karena dia bukan boneka, punya perasaan itu. Ya, jadi ngomong hati-hati. Nah dia memang orang patek hati-hati ngomong, wong dikedepankan ke perasaan. Jadi aneh perasaan apa cerita ngomong wae, ora nganggo perasaan. Supaya kalau perasaan cerita ora patek mikir kan, yang didahulukan memang perasaan. Nek wong lanang ya akal, jadi mikir wae. Ngono ora kakek ngomong, kok kan mikir. Wong lanang kuwi, wong wedok dijak dolan cerita, wah kono anu lho, inovane anyar lho kuwi. Nah, terus lanang meneng mikir. Apa bojoku kepengin inova ya, akhirnya mikir telek-telek ora iso turu. Bojone padahal karepe orang ngono kuwi. Ya masalahe wong wedok kan ora patek mikir mau cerita ngono kuwi. Makanya wong lanang kuwi mati dhisik rata-rata. Karena kok kan mikir, terus ususnya kaku. Ngene wis ususnya kaku terus ora doyan mangan. Nah terus cepet mati memang. Bojone cerita ngono mikir tenanan. Ngene makanya jangan terlalu banyak mikir, Pak. Penyakit dari pikiran itu paling banyak itu. Itu nggih. Yang ketiga tadi adalah dengan banyak tadabbur, banyak keliling-keliling. Nah itu. Tadi belum selesai itu kaitan malah urung tekong gone. Jadi gini, cara mentafsirkan ayat tadi mempergauli istri dengan baik itu kan pilih kata yang baik, sikap yang baik. Nah ini yang pengen saya sampaikan tadi. Apa? Kata beliau itu takhsisul juz'an li waqtihi bi khalwatu ila ahlihi. Para suami punya kewajiban mempergauli dengan baik, itu artinya menyiapkan waktu khusus untuk acara berduaan dengan istrinya ya atau dengan tasliyatil mubahat, hiburan-hiburan yang mubah. Itu sering ngejak berduaan, makan berdua atau masak berdua. Bahkan Nabi itu juga mempraktekkan itu. Yang saya yakin nek kita mesti dora praktek itu, mandi bersama ngono bareng. Aku harus jelasin ini kan rada pekewo, tapi itu Nabi melakukan. Ada buku judulnya Kemesraan Nabi. Itu bentuk pergaulan suami Nabi itu, Pak. Istri 9 aja, bahkan 13, tapi ketika beliau meninggal itu yang hidup 9 itu terlayani semua dan terbahagiakan semua loh. Bojo 13 iso tercukupi kabeh, bahagia kabeh. Lah de bojo siji aja ora keurus, ya to, dikancani ora nggo ngejak piknik ora kelakon, ya to. Rono ruwene nggo nang omah juntek wae, sik lanang blayang kemana-mana kok sik wedok ora ngerti dunia luar. Wong sik wedok, sik lanang ya ki mau mentok-mentoke nek ngetan nggur Tawangmangu ki mau urung lewat Jawa Timur. Lah saya padahal seminggu ping 3 ki antar provinsi terus lho. Ngisi pengajian yang Pelausan, yang Magetan, nah kuwi kan yo wis lintas provinsi kuwi. Ya toh. Orang baru terima antar provinsi terus iki saiki. Itu. Jemaah rahimakumullah. Ini yang ketiga ya, yang keempat sekarang. Tafsir dari zikir dalam ayat itu adalah ilmu, ngaji.
Karena Allah mengatakan ahlu dzikir itu adalah ahlul ilmi. Makanya ada ayat fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kamu kepada ahlu dzikir, itu artinya orang-orang yang berilmu in kuntum la ta'lamun, kalau kamu nggak ngerti ilmu. Jadi ngaji ilmu agama itu menenangkan jiwa, Pak. Makanya Allah nyebut pengajian itu taman surga. Idza marratum miryadil jannah, kalau kamu itu ngelewat suatu taman di antara taman surga, maka berhenti, terlibatlah di situ. Karena itu memang taman surga. Sebelum di akhirat itu ada taman surga di dunia. Apa? Ya pengajian kayak gini nih. Masya Allah, ini nikmat, harusnya nikmat. Makanya cara pengajian itu dibikin nikmat. Piye caranya biar kita seneng dengan pengajian, dengan ilmu agama itu. Masalahnya nanti kalau kita itu seneng dengan ketaatan, nanti kita akan benci dengan kemaksiatan. Tapi kalau kebalikannya, kita itu golek kesenangan atau kebahagiaan itu lewat maksiat, itu masalahnya kita wis ora seneng nenggon ketaatan. Makanya nenggon ketaatan digawe seneng. Piye carane nenggon kebaikan ki seneng ngono lho. Supaya nanti maksiat wis dadi ra seneng. Contoh pengajian kayak gini, digawe seneng. Nek ngantuk ya nggo bantal ra apa-apa ben seneng ngono wae. Misalnya snack iki kurang kualitas ngono ya digawe ben berkualitas piye. Nek wedang putih kok mungkuk-mungkuk apa siapi kopi ngono apa piye ngono ben seneng. Ya to, nek pengajian kesuwen ngono kira-kira ora seneng ya aja suwe-suwe. Wong aku ki ora patek seneng nek suwe-suwe ya. Dadi ben seneng ngono jamaahku ora bosen ngono, kesuwen. Esuk kapok malah. Ambesan kapok sesuk ora ngaji malah nonton TV, akhirnya malah moro nggon campur sari. Malah ana pengajiane sithik-sithik wae ben seneng. Dadi engko apa namanya betah sesuk nyang meneh gitu. Gitu ya. Makanya pondok-pondok itu kudune jangan sampai dibikin horor-horor. Tadi itu saya mau nengok ponakan saya, bayangkan bocah itu nangis baik karena mau dimanja anaknya Pak D itu dimasukkan pondok-pondok wis apa pelosok, ra enek listrik, ngarep kuburan. Oh ya Allah, ngeres tambah meneh ora entuk ditelepon, ora entuk ditengok. Ngono pokoknya nek urung awal September ora entuk ngono kuwi jarene. Kok ora manusiawi banget, padahal aku rono mbuh ustaz iki sapa to iki pondoke Pak D iki pondoke nang pundi to Pak D? Mbuh aku ya ora patek kenal ustaz kuwi ngono kuwi. Wong titip anak kok ora kenal. Ngono mondok iki mbok sik ustaze kenal ngono lho paling ora ki. Wong aku titip motore nek ora kenal aku ora wani kok De, kok ngono kuwi. Wong titip anak kok nang ora kenal ngono kuwi, ngono kuwi. Tenane tak endaki ra entuk tenan padahal ponakan saya lho itu. Ngono kuwi nangis-nangis wis nang jero aku seneng ngemper ngono kuwi. Mbak sedelok wae ngene Mbak mosok ora entuk ngono kuwi. Ustaz ngono. Anu aturannya enggak boleh apa? Iki aku toko kene enggak boleh tenan. Masyaallah. Tetep enggak boleh ngono tak unen-uneni ngono kuwi. Enggak boleh. Ya wis ora entuk aku titip tok ngono kuwi. Nek tak sampaikan ya, jangan sampai nanti nang pondok dadi bengkel terus dia enggak seneng. Masalah iki dia tadinya semangat ning kene iki, Mbak. Nang omone nang pondok iki semangat. Engko nek nang pondok kok terus jeglek ora seneng, terus engko nang omahku nek rusak ngono kuwi tanggung jawab lho. Nang batin gue tanggung jawab ngono ki ora tak sampaikan. Sedih ngono. Wong kono yang gue jalani tugas ngono aku yang mesake. Ning aja kebangetan banget ngono lho. Wong satu sisi bocahku iki sedih, bocahku iki ya pisah wong tua, bocahku biasanya dimanja, tambah meneh seneke kurang, sok-sok nek apa kirimane telat misalnya. Lah kok yang ngono kok tambah gurune galak-galak ngono kuwi. Oh, kowe engko nek ngasih ra betah tak tuntut tenan ngono kuwi ya wong kene ngrayu ngono piye ben gelem mondok kok besan gelem mondok terus nang pondoke ra seneng ayo susah. Ning ra senengnya bukan karena ilmu agamanya tapi karena sikap model-model sistemnya yang horor itu tadi gitu loh. Arep tak kritiki ning misake aku ya tapi nek iso mbok aja kaku-kaku banget ngono lho nggur ketemu kayak gitu tuh emangnya madharate apa ta nek nggur ketemu ngono ki merugikan apa ngono lho maksudnya itu ya toh kok aturannya kok ngasih kaya wong Cina wae harga mati kaya zaman company. Mbok aturan ki mbok ketemu lho iki ado-ado ngono mbok menghargai sithik ngono kuwi. Misalnya ini saya tak itu anak saya tuh 6 ki nang pondok kabeh lho, Mbak. Kemarin sih enggak boleh ditengok ngono kuwi. Itu yang formalitas kita ora ditengok ning ada wali kok ke situ, tamu ke situ. Oh, ya tetap sama pondok. Oh ya silakan dikromi di ngono oke. Ning ini kan kita untuk apa namanya? Untuk publikasi keluar itu karena aturannya nanti daripada pondok kena masalah itu mah enggak boleh ditengok. Tapi nek jenenge dateng ya apa namanya? Mosok enggak boleh. Monggo ngono kuwi. Ya enek toleransinya loh. Kok aku banget karo kaya sapa ae ngono kuwi. Nggumun aku. Makanya dibikin seneng pokoknya nek kebaikan itu bikin seneng. Nang pondok juga seneng, nang pengajian juga seneng. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Hendaklah kamu dengan rahmat Allah dan ibadah ini fa bidzalika falyafrahu. Hendaklah kamu itu seneng.
Wa khairum mimma yajma'un. Karena itu jauh lebih baik dari semua dunia yang antum kumpulkan. Satu jam pun loh Pak Eki, ya. Kita selesaikan sidik nah, globalnya aja. Kemudian yang terakhir yang keenam, ini baru keempat ya. Yang kelima, makna dzikir adalah ibadah. Ibadah itu menenangkan jiwa. Dalilnya wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak kamu, harta kamu, keluarga kamu melalaikan kamu dari dzikir. Artinya melalaikan dari ibadah. Makanya kalau kita pengen bahagia, tenang, banyak ibadah. Kata Ibnu Abbas, birru namanya kebajikan atau ibadah, yuhsinul wajhi, membaguskan wajah. Wa nurul aqli, madangi pikir. Taqwiyatul jismi, menguatkan fisik. Wa yasrah sadri, melapangkan hati. Wa tajlibur rizki, mendatangkan rizki. Wa hubbu ghairihi, dan disenangi banyak orang. Antum nek pengen disenangi wong akeh, rezekine lancar, atine jembar, padang pikire sama wajahnya itu bercahaya, berseri-seri, banyak melakukan kebajikan, isi ibadah. Dan yang terakhir, makna dzikir yaitu dzikir yang kita maksud biasa itu dzikir pagi, sore, tahmid, tahlil, takbir, itu menenteramkan jiwa. Antum kalau sedih, coba nyebut nama Allah, ya Allah, itu nikmat. Ya, coba misalnya antum numpak bis bianter banget, rime blong, dalane glondor, penake nyebut nama Allah, Allahu Akbar, ya Allah, ngono apa nyebut Jokowi ngono misalnya. Wong lagi nyebut jenenge ngono. Itu penting loh nyebut nama dzikruh nikmatun gitu loh. Menyebut nama Allah itu nikmat. Engko diedit lho Mas, ketemu wonge ngongkon Pak Kapolri kae cah tamu cekel nyebut jenengku ngono kuwi. Susah iki. Wis kadung keceplosan. Aku biasanya ora nek syuting-syutingan ngene bareng dadi keceplosan nih kayaknya. Tapi itu ya semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.